ya macet gitu. Tapi tidak seperti sadisnya macet di Jakarta. Di sana disebutkan macet itu masih merayap sekitar 40-30 km, itu masih jalan, Wow, tidak berhenti total masih jalan karena 40. mereka sangat tertib. Problem utama di Indonesia adalah belum ada pembatasan usia mobil, bahan bakar yang masih buruk, kemudian perawatan mobil yang diabaikan, dan penegakan hukum untuk pengemudi mobil yang membahayakan pengguna jalan lain masih lemah. Em, Saran dan pengalaman Pak Bebin selama di Kanada, jika ada kasus di atas, apakah ada yang bisa di-sharing, Pak? Seperti apa? Atau mungkin pengalaman Bapak waktu keliling ke negara-negara lain yang mungkin dalam tanda kutip lebih maju atau lebih apa ya, well educated lah Pak, terus berkendaranya gitu. Kendaraan sampai breakdown karena engine blow seperti itu, kita masukin kategori engine blow ya. Baik. Mhm. Itu selama saya berkendara di luar belum pernah ketemu. Mhm. Tapi kan saya pernah sharing ketika saya ke Norway, Mhm. ketemu dengan motor-motor tahun 1930, ketemu mobil tahun 1950 yang masih diperkenankan jalan, yang masih mendapatkan toleransi, tetapi hanya weekend. Mhm. Dan bukan bermaksud saya sok tahu, tetapi kelihatannya itu pun dipantau emisinya. Mhm. Artinya untuk mendapatkan izin laik jalan itu pun masih dipantau kondisi emisinya. Memang tidak bisa memenuhi standar Euro 4, Euro 5, Mhm. mungkin Euro 2 aja juga sudah susah. Tetapi karena sahabat kita tadi, karena kualitas bahan bakarnya, karena disiplinnya yang tinggi, artinya mesin-mesin tersebut tidak dipaksakan berputar dengan RPM tinggi, Mhm. jadi masih dianggap laik jalan. Dan Mhm. itu pun weekend. Jadi tidak memperburuk kondisi Traffic. kualitas Mhm. udara ketika hari kerja dan jam sibuk. Mhm. Karena kan highway, autobahn, eh, jalan tol di sana pun pada jam sibuk masuk ke dalam kota, misalnya dari luar pinggiran Frankfurt masuk ke München, Mhm. masuk ke Oslo, Mhm. itu yang tinggal di pinggiran-pinggirannya akan masuk, ya kan? Itu padat, Hmm. ya macet gitu. Tapi tidak seperti sadisnya macet di Jakarta. Mhm. Di sana disebutkan macet itu masih merayap sekitar 40-30 km, itu masih jalan, Wow, tidak berhenti total masih jalan karena 40. mereka sangat tertib. Mhm. Mhm. Kalau ada yang masuk ke dalam highway itu bisa seperti anyaman bergantian, Mmm. satu kemudian lewat dulu, Mhm. satu lagi. Nah, kalau di sini kan enggak, adu nyali kan, Siapa cepat dia yang dapat. nekat hidungnya disodor-sodorin, makanya jangan kaget Anda kalau cari mobil bekas bempernya baret semua, kan sundul menyundul. Kalau udah ke sundul sedikit terjadilah ini apa Eh, adu adu apa ya istilahnya ya, Pokoknya turun dua-duanya. untuk menguasai jalan, kan seperti itu kan. Kalau berani malah diserempetkan sekalian. Mhm. Mmm. Ya itu. Iya. Jadi sulit membandingkan apa yang terjadi di negara kita dengan disiplin yang sangat rendah, dengan sistem pengawasan yang begitu longgar, dengan mereka-mereka yang sudah terbiasa dengan disiplin tinggi dan pengawasan yang sangat ketat. Di Eropa itu Anda mau pasang spoiler aja perlu izin kok. Mhm. Tadinya kan saya nggak ngerti. Loh mobil-mobilku spoiler pakai uangku.
Urusan apa mau ikut Mm-mm. campur masangnya? Ternyata mereka lebih memperhatikan cara pemasangannya dan sebagainya supaya itu spoiler jangan terbang, nanti bikin celaka mobil di belakangnya. Mm. Tidak bisa sembarangan merubah lampu karena akan menyilaukan pemakai jalan yang lain, yang pada akhirnya bisa saja membahayakan dirimu sendiri. Mm. Itu kan kita seringkali tidak terpikir ke sana. Suka-suka gua dong. Mm. Orang di Kemayoran gua bisa beli kok, Mm-mm. kok dilarang. Seringkali kan dapat jawaban seperti itu kan.